Oke, yang baik datang dari Allah, yang buruk dari kita. Ya. Karena banyak orang kebalik, coach. Begitu dapat yang baik-baik, dia bilangnya karena saya. Ini saya gue, kalau bukan gue, oh sombong, ya kan? Cukup ria. Cukup. Ya, minta dirupiah deh. Ya. Begitu ada masalah, dia suka nyalahin orang lain. Nah, jadi penyebab utama masalah orang tuh nggak pernah selesai, penyebab utama masalah orang nggak beres-beres, itu karena dia punya penyakit namanya SOSKS. SOSKS. Ya. Artinya SOSKS itu lebih bahaya dari AIDS, lebih bahaya dari rubella, lebih bahaya dari kanker mulut rahim, lebih bahaya. Nggak ada penyakit yang lebih bahaya dari SOSKS. kanker motor nggak bisa nyembuhin ini. Kayaknya belum sampai dia. Apa SOSKS? Semua orang salah kecuali saya. Semua orang salah kecuali saya. Jadi istrinya salah, suaminya salah, negara salah, ini salah, itu salah. Bahkan Tuhan pun disalahin. Tuhan pun disalahin. Why me? Why me? Why always me, God? Gitu. Allah jawab pakai bahasa Inggris juga. Why not? Oke. Jadi ya sederhana. Jadi kesadaran pertama 8 ayat santri yang kita sampaikan kepada teman-teman, tentunya ya ini saya cuma jadi tour guide saja. Jadi posisi saya sebagai pimpinan pondok, sebagai pengasuh, sebagai abang di sini ya saya bilang sama mereka, saya cuma jadi tour guide. Cuma ngasih tahu teman-teman ayat Qur'annya. Kalau percaya, do it. Kalau nggak percaya, sudah. Tugas saya nyampaikan ini firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 79 yang Allah berfirman, yang baik-baik ma'asobaka min hasanatin faminallah wa ma'asobaka min sayyiatin famin nafsik. Yang buruk-buruk itu datangnya dari kesalahan sendiri. Nah, begitu mereka sadar, oke, yang baik dari Allah, yang buruk karena kesalahan saya pribadi, itu akan merontokkan ego, merontokkan kesombongan, merasa lebih hebat, itu akan merontok dengan sendiri. Karena kalau orang punya rumus, ini agak panjang di ayat 1 karena ini world view-nya, frame fondasinya. Begitu dia paham bahwasanya yang baik-baik dari Allah, yang buruk datang dari diri sendiri, maka nanti ketika terjadi apapun, dia gak akan salah kompas. Karena endingnya yang menarik, bos. Kalau datang kebaikan, dia sadar itu dari Allah. Dan begitu datang keburukan, dia sadar itu dari dirinya sendiri, kesalahan diri sendiri, maka nanti dia akan meniru 2 brand ambassador. Kalau baik dari Allah, dia sedang meniru Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman itu dapat rezeki langsung sadar bahwa datang dari Allah. Begitu begitu dapat masalah, dia sadar itu kesalahan diri sendiri, dia sedang meniru Nabi Yunus, Nabi Adam, dan seterusnya. Apapun masalahnya, baik ataupun buruk, endingnya tetap mulia dan dimuliakan Allah. Itu kan mungkin Anda pernah melihat gitu. Jadi yang pertama adalah 479 yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari kamu sendiri ya. Dia sudah sadar, maka kita akan masuk pada ayat 1 yang kedua. Ayat 1 yang kedua adalah surat ke-8 ayat 33. Jadi intinya surat ke-8 ayat 33 itu, Allah tidak akan mengazab seseorang dengan 2 syarat. 1, selama ada Muhammad di dalamnya. Yang kedua, selama orang itu beristighfar atau minta ampun kepada Allah. Muhammad dalam itu kita bersolawat. Ya, bersolawat, ada Rasulullah di dalamnya. Jadi ada akhlak Rasulullah. Jadi ini tadaburnya luas sekali. Tapi yang pengen saya tekankan adalah selama orang itu meminta ampun kepada Allah, maka dia akan dijaga oleh Allah. Nabi Yunus dijaga, Nabi Adam dijaga. Nabi Adam itu menarik loh, bos. Bikin dosa cuma 1. Alumni surga, bukan alumni kampus terkenal dia. Alumni surga bikin dosa cuma 1, dilemparin ke bumi. Lah kita nggak pernah masuk ke surga, nggak pernah sampai ke surga. Dosanya banyak banget. Kalau nggak minta ampun itu kebangetannya. 1, minta ampun. Maka kalau orang yang minta ampun akan dijaga oleh Allah. Itu ayat santri yang kedua. Jadi kalau pengen dijaga oleh Allah, pengen dilindungi, pengen di cover full insurance, dijaga oleh Allah, maka rumusnya adalah yastaghfirullah. Terus minta ampun. Minta ampun. Taubat dulu baru obat. Jadi minta ampun dulu baru minta obat. Minta ampun dulu baru minta solusi. Introspeksi dulu baru ada solusi. Yang ketiga. Setelah orang itu minta ampun, ada lagi rumus selanjutnya, yaitu surat An-Nisa ayat 147. Ini juga sama. Jadi banyak singkatan di pondok ini. Jadi di ayat 147 itu, An-Nisa 147 itu berbicara tentang ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum.
Allah tidak akan mengazab suatu kaum, tidak akan mengazab suatu seseorang selama dia bersyukur dan dia beriman. Jadi kami menyingkatnya, supaya dijaga Allah, supaya tidak diazab, maka orang ini harus berisi. Apa tuh berisi? Berapa singkatan sudah ya? Berisi itu singkatan dari beristighfar, bersyukur, dan beriman. Berisi. Beriman, beristighfar, bersyukur, dan beriman. Kalau orang itu bersyukur, maka Allah akan tambah rezeki. Kalau dia beriman, maka dia akan dijaga oleh Allah. Karena itu janji Allah. Jadi, kalau orang itu beristighfar, dia akan dijaga, bersyukur, dia akan dijaga, beristighfar, beriman, dia akan dijaga. Kalau dia berisi, maka dia akan dijaga. Nggak akan ada orang yang bisa menyakiti dia, nggak akan ada yang bisa mengintervensinya. Mau dia kolektornya sehebat apapun, kalau memang Allah bilang, aku lindungi, maka nggak akan bisa menjaga. Tapi, kalau memang dia tidak dijaga oleh Allah, semut aja bisa bikin dia celaka.